pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Kita masih di Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran partai pemenang kemarin, Trimedia Panjaitan. Terima kasih Bang Karni. Bang Karni juga sudah mengikuti urutan kami yang terakhir diberikan kesempatan. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memberikan suara yang cukup signifikan kepada PDI Perjuangan, karena tempo hari kami tahun 2009 14,04%, sekarang survei 18-19%. Mudah-mudahan pada saat terakhir kami masih tetap optimis bisa menuju ke 20%. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini 4 kali caleg, Bang Karni. 99 saya caleg, tapi pergantian antar waktu. Saya baru masuk ke DPR tahun 2002. 2004 saya caleg, 2009 saya caleg, 2014 ini saya juga caleg. Tapi terus terang saya mau sampaikan, caleg-caleg terutama kawan-kawan saya yang tingkat DPR RI, inilah yang paling gila mainnya 2014 ini. Tempo hari 2009 rakyat itu tidak menyentuh DPR RI, terutama soal uang. Mereka hanya memburu caleg-caleg tingkat 2. Sehingga di kampung saya, Pak Karni, di Tobasa, bukan dikenal dengan serangan pajar, tapi serangan panjar. Jadi caleg-caleg tingkat 2 itu sudah memberikan panjar. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu sudah 3 bulan sebelumnya diberikan panjar. Nah, apa yang terjadi 2014 ini? Caleg-caleg DPR RI juga tidak percaya diri. Dia juga mau ikut-ikutan melakukan politik uang. Dan terus terang saja, saya beberapa kesempatan juga protes dengan iklan Nasdem misalnya, yang menyatakan 90% caleg yang maju ini adalah caleg-caleg incumbent. Inilah yang berpotensi menang karena banyak logistiknya. Apa yang terjadi di lapangan, Bang Karni, terutama dari dapil saya di Sumatera Utara 2, saya satu dapil nih dengan Pak Joni Allen ini. Nggak saling curi juga? Nggak. Tapi saling tahu. Justru caleg-caleg pendatang baru, bahkan dari partai-partai baru, yang paling banyak bermain urusan money politik. Bukan ke arah pendatang baru, bukan yang incumbent. Karena itulah sebenarnya kalau kita bicara hari ini, malam ini, bagaimana prospek apa yang disampaikan oleh Pak Muladi tadi, anggota DPR 2014-2019, saya secara pribadi lebih pesimis dari yang 2009 ke 2014 ini. Karena dari cara mainnya mereka. Dan saya kira ini nanti komposisinya bukan yang incumbent yang lebih banyak duduk di DPR, tapi pendatang baru. Tapi bukankah yang incumbent ini udah menguasai cabang-cabang partai? Enggak juga, Bang Karni. Yang saya temukan begitu. Terbatas juga kemampuannya. Karena mereka mau, rakyatnya udah mata duitan, dia juga tidak pede, dia ikutan main seperti itu. Bahkan sesama internal partai juga saling yang paling parah justru sesama internal partai. Iya, tapi itu tidak perlu khawatir. Mahkamah Konstitusi sudah membuka ruang, boleh sesama di dalam internal partai itu melakukan upaya hukum menggugat di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja memang harus ada izin dari ketua umum. Saya kira semua pimpinan partai, para ketua umum partai, kalau memang kadernya sudah masif melakukan kecurangan di internal mereka, seharusnya memberikan izin di internal partainya untuk melakukan upaya hukum menggugat.
ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang terjadi. Karena kalau kita mau melihat pemilu ini, kan paling tidak ada 3 ruang dilakukan kecurangan itu. Pertama, sebelum pemilu itu dilakukan, itu permainannya DPT, kemudian juga yang banyak tadi sudah dibahas, undangan, misalnya basis PDI Perjuangan tidak diberikan undangan. Untung saja sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, pakai KTP juga boleh. Tapi prakteknya yang menggunakan KTP itu baru boleh nyoblos jam 12 dan jam 1. Kadang-kadang kalau orang tua Bang Karni udah nggak sabar lagi, dia nggak datang dia. Yang kedua, pada saat pencoblosan, orang-orang tua yang memang perlu dituntun diarahkan untuk memilih partai tertentu. Bahkan orang yang menuntun itu, misalnya ini saya temukan di Labuan Batu, dia bisa sampai 10 orang yang dia tuntun ke bilik suara. Ya pasti 10 suara juga bisa diedikan. Yang ketiga, pada saat perhitungan suara. Pada saat perhitungan suara seringkali juga dimainkan misalnya Trimedia Panjaitan, PDI Perjuangan nomor 1. Padahal misalnya itu bukan suara saya. Itu permainan petugas yang membacakan pada saat perhitungan suara. Dan itu yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat, memang kalau bupatinya partai tertentu, tentulah dia dekat dengan Panwas dan dengan KPUD. Dan perlu juga saya sampaikan kepada kawan-kawan dari KPU dan Panwas, Bawaslu, apa yang disampaikan oleh Pak Joni Allen tadi, NIAS ini jangan diberikan pleno KPUD terakhir. Ini peristiwa yang sudah terjadi dari tahun 99, 2004, 2009 kemarin puncaknya dilakukan pemilu ulang. Karena apa, Bang Karni? Suara itu diperjualbelikan di warung-warung. Sehingga yang terjadi ini dia, jumlah suara sah lebih besar daripada DPT. Iya, jumlah suara sah lebih besar daripada DPT. Karena itulah diulang. Nah, saya dengar hari ini sudah ketat KPU Pusat dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahanlah, karena tanggal 21 pleno KPUD, mudah-mudahan tidak diberikan kesempatan kepada KPUD di Nias, bukan hanya Nias Selatan, Nias yang lain juga kena 4 kabupaten 1 kota Nias ini, untuk mereka melakukan pemilihan ulang. Dan dia terakhir. Karena modusnya sekarang begini, Bang Karni, tidak hanya soal money politik, tapi bagaimana, kan satu TPS sekarang sudah diperkecil oleh KPUD, hanya berkisar antara 250 sampai 350 pemilih. Kalau dulu kan ada satu KPUD, satu TPS maksud kami, yang sampai 500 pemilih. Nah, rata-rata tingkat partisipasi masyarakat ini kan cukup rendah. Mungkin 60 sampai 70% tingkat partisipasi. Yang tidak tercoblos ini, itulah yang dicoblos-coblos oleh penyelenggara. Dan terakhir, ini juga perlu perhatian kita, termasuk DPR, terlalu lama waktunya surat suara itu di PPS dan di PPK. Dan disitulah ada kemungkinan transaksional. Paling terakhir, saya kira kalau Pak Joni Allen sekarang menyayangkan dengan sistem proporsional terbuka suara terbanyak, tapi partainya Pak Joni Allen lah pada saat pembahasan pemilu, undang-undang pemilu dulu, Demokrat yang paling ngotot suara terbanyak. Iya, paling enggak, kan bisa dirubah. Kenapa? Kalau MK itu kita sudah tanyakan kepada Pak Mahfud, silakan DPR kalau mau merubah. Hanya saja MK tidak suka kalau banci. Misalnya yang disampaikan 30% itu, MK harus hitam putih, terbuka atau tertutup pemilihannya. Dia tidak mau. Kami pada saat Komisi 3 konsultasi rutin dengan Mahkamah Konstitusi, mereka menyampaikan pada saat itu Pak Mahfud MD masih Ketua Mahkamah Konstitusi, silakan kalau DPR merubah, tapi jangan banci, 30% baru, kalau tidak ada memenuhi baru kepada nomor urut. Mereka menyampaikan hitam putih aja, kalau memang proporsional terbuka tertutup silakan.
Tapi kan Setgap yang dipimpin oleh partainya Pak Joni Allen ini yang paling ngotot supaya profesional terbuka. Saya kira tidak selamanya menguntungkan Pak Joni Allen. Kalau 2009 Demokrat diuntungkan dengan profesional terbuka, ya kebetulan hari ini tidak diuntungkan dengan profesional terbuka. Baik, pertanyaan saya. Dari tadi partai tidak ada yang menyalahkan partai gitu loh. Kenapa kader-kadernya begitu gitu loh. Artinya seolah-olah ini di luar partai yang bermain ini. Ini orang partai Pak yang jadi caleg-caleg ini. Kalau dia politik, manipulasi suara, sebetulnya partai juga udah tahu siapa aja itu. Tapi malah pada jadi nomor urut jadi. Saya kira semua partai juga sudah meminta, misalnya di PDI Perjuangan, setelah penetapan oleh KPU, DPT dikumpulkan oleh Ibu Megawati, semua caleg-caleg yang sudah ditetapkan di dalam DPT itu. Tapi memang problemnya tergantung daripada si caleg itu. Kalau caleg itu percaya diri, dia tanpa memberikan money politik, ya dia tidak akan lakukan. Nah, maksud saya bukan disiplin partai. Ya, satu itu Bang Karni. Yang kedua, kan apa yang saya sampaikan tadi, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan ruang kepada caleg yang di dalam internal partai juga terjadi saling makan-memakan, katakanlah seperti itu, untuk melakukan upaya hukum dari caleg itu. Ya, tapi masih harus izin ketua partai. Loh, kan belum. Nanti setelah tanggal 9 ya, penetapan KPU pusat, maksimum 3 hari kan, bagi yang keberatan terhadap hasil pemilu legislatif ini boleh mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Itu bisa dilakukan. Saya kira dalam kesempatan inilah, kalau seandainya ada problem-problem caleg internal seperti itu di partai peserta pemilu ini, sudah harus dia inventarisir bentuk-bentuk kecurangan. Dan saya kira supaya ini juga proses pembelajaran dalam pemilu berikutnya, ketua-ketua umum partai harus mau memberikan izin kadernya melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Baik. Sekarang Pak Cipta. Bisa tambah sedikit? Nah, Nanti ada komentar langsung kan? Betul-betul harus. Ya. nanggapin maksudnya. Ya. Jadi yang pertama, terima kasih Pak Ardi. Saya kira pertemuan ini bukan lagi pertemuan untuk berdebat, ya, bukan lagi berpromosi. Ini kita berbicara untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira tidak pernah ada pembahasan lagi soal setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi secara terbuka maupun tertutup, itu tidak pernah lagi dibahas. Itu dulu dibahas 30% itu dan kita putuskan pada 2009, tetapi didirikan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu, jadi tidak ada lagi pembahasan soal setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Itu harus penting, ya. Jangan tadi soal bahwa partainya saya kira koalisi, saya kira bukan lagi itu. Ini bukan lagi soal urusan oposisi atau soal pemerintah. Toh sudah selesai. Mari kita lihat 5 tahun ke depan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Baik. Ya, tambahan sedikit. Sebenarnya kan pemilu sudah berlangsung 9 April. Saya setuju tadi dengan Prof. Muladi mengatakan terlalu over kriminalisasi. Dan yang paling penting sebenarnya ada paradigma yang keliru kita ketika kita menegakkan hukum pemilu ini. Jadi electoral law enforcement-nya itu keliru. Jadi orang itu berpikir bagaimana memenjarakan orang dengan tindak pidana pemilu, money politik dan lain sebagainya. Padahal yang paling penting adalah bagaimana menjaga integritas pemilu, mengembalikan suara elektoral yang tercederai karena tindakan-tindakan yang dilakukan itu. Nah, karena itu saya menyarankan ada beberapa instrumen, karena ini kan sudah jadi ya. Ada beberapa instrumen yang harus kita pikirkan. Pertama, Bawaslu itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Sengketa pemilu itu dia putusannya first, final, and binding. Jadi misalnya ada suara yang tercederai, bawa saja ke Bawaslu. Karena yang namanya MK itu adalah suara nasional. Itu objek sengketa pemilu di MK itu hanya suara nasional saja yang ditetapkan oleh KPU nanti tanggal 9 Mei nanti mungkin. Tetapi sekarang kalau ada permasalahan-permasalahan itu sengketa yang bisa dibawa ke Bawaslu. Saya sudah konfirmasi, katanya Bawaslu mau proses itu. Yang kedua adalah
kita mendorong pengadilan ini ya, proses electoral criminal justice systemnya cepat. Jangan sampai kemudian orang yang kemudian bermasalah itu sudah dilantik dan kemudian dia bisa mempengaruhi proses, apalagi sudah duduk di Komisi 3. Karena itu kemudian harus cepat prosesnya sehingga nanti proses diskualifikasi itu bisa berlangsung. Yang ketiga adalah... Itu apa cukup lewat Bawaslu? Kenapa? Diskualifikasi cukup. Nanti kita lihat. Bawaslu kan tidak bisa dia mendiskualifikasi. Kewenangan untuk diskualifikasi oleh Bawaslu itu rasanya tidak punya. Tetapi dia bisa mengembalikan rel suara yang sebenarnya atas nama sengketa itu. Bawaslu bisa merekomendasi, Mas. Rekomendasi saja. Dan itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Ya. Jadi hasil dari, tapi enggak, kalau dia sengketa hasilnya first final and binding, wajib dilaksanakan. Nah yang ketiga adalah MK. MK ini menurut saya kita paham bahwa ini kan konflik suara, tapi perkembangan di MK di pemilu kada, mereka mendiskualifikasi orang dan lain sebagainya, dan ini sudah diterima sebagai hukum law in action. Karena itu menurut saya, kalau kita menemukan caleg-caleg yang nggak benar ini, caleg-caleg yang menang karena membayar, caleg-caleg yang mengambil suara dan lain sebagainya, kita dorong MK untuk mendiskualifikasikan orang-orang ini. Sehingga mereka, anggota DPR ini, tidak terpilih orang-orang yang menang karena kecurangan. Karena itu saya kira kalau MK kita dorong dan kemudian MK berijtihad untuk melakukan proses ini, menjaga pemilu yang jurdil sesuai dengan mandat konstitusi, maka kemudian saya kira kita bisa mengurangi dampak jelek dari hasil pemilu, yaitu terpilihnya orang-orang bermasalah. Saya kira itu Bang Karno. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak.